dibandingkan ketiga Yonko lain seperti Kaido, Big Mom, dan Kurohige, Akagami no Seng memiliki penampilan seperti halnya pada manusia umumnya. Dan satu hal lagi, Seng diyakini satu-satunya Yonko yang tidak memiliki kekuatan buah iblis. Meskipun begitu, Seng bisa menjadi seorang Yonko berkat kekuatannya. Tentunya seorang Yonko pasti memiliki kekuatan di atas rata-rata. Bahkan ada yang beranggapan satu Yonko sama dengan 2 atau 3 Admiral Angkatan Laut. Selain itu, mantan Fleet Admiral Sengoku juga pernah menyebutkan jika kelompok bajak laut Red Heart Pirate memiliki kekuatan yang sama rata dibandingkan dengan kelompok bajak laut lainnya. Nah, menariknya meskipun Seng ini adalah seorang bajak laut, tapi dia sangat disegani oleh Angkatan Laut dan juga para bajak laut berkat kekuatan hakinya. Lalu yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, apakah Seng ini adalah pengguna kekuatan haki terkuat di era bajak laut baru ini, sehingga dia bisa melihat masa depan jauh di atas Katakuri? Menarik sih, daripada makin penasaran, check it out. Nah, selain kekuatan Hosoku Haki, Mimin curiga nih, jika Seng juga adalah pengguna kekuatan Ken Bunsoku Haki di atas rata-rata. Alias, Seng bisa memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan berkat level tertinggi dari Observation Haki atau Haki pengamatan yang dia miliki. Seperti yang kita tahu, untuk bisa melihat ke masa depan merupakan sesuatu hal yang bisa dilakukan dalam cerita One Piece. Hal ini seperti apa yang pernah dilakukan oleh Luffy dan juga Katakuri waktu mereka berdua baku hantam. Jelas seperti yang Mimin jelaskan tadi bahwa hal ini bisa dilakukan karena pengguna kekuatan Ken Bunsoku Haki sudah berada di level tertentu. Namun berbeda dengan Katakuri dan Luffy yang mana hanya bisa melihat ke masa depan untuk beberapa saat saja. Ada kemungkinan jika Akagami no Seng sudah bisa melihat apa yang akan terjadi di beberapa bulan ke depan yang akan datang. Nah, mungkin ini bisa menjadi bukti tentang kekuatan melihat masa depan yang dimiliki oleh Shanks. Meskipun ini tidak terlalu kuat, tapi ini bisa menjadi pertimbangan oleh para fan One Piece. Yang pertama adalah Shanks pernah memperingatkan kepada Shirohige bahwa pertarungan antara Ace dan Kurohige bukan membuat masalah selesai, melainkan akan membawa bencana kepada kelompok bajak laut Shirohige. Menariknya, Shanks pernah mengatakan hal ini beberapa bulan sebelum perang puncak di Marineford antara aliansi bajak laut Shirohige melawan Angkatan Laut. Min, mungkin itu hanya prediksi Shanks saja, Min. Gak ada hal yang aneh dari pertemuan Shanks dengan Shirohige dan juga perang Marineford. Kalau memang itu hanya prediksi Shanks saja, kenapa Shanks mau repot-repot datang untuk menemui Shirohige dan menjelaskan semuanya dengan sangat serius? Bahkan dengan sombongnya, Shirohige menolak permintaan Shanks tersebut karena Shanks masih terlalu bocah untuk memerintahnya. Shanks sendiri bahkan pada akhirnya harus bertarung melawan Shirohige di kapal Moby Dick. Shanks tahu bahwa Ace akan mengalami masalah saat menghadapi Kurohige dan kemungkinan akan tewas. Karena itulah dia kemudian pergi menemui Shirohige untuk mencegah hal tersebut. Shanks tentunya tidak akan mengatakan bahwa dia bisa meramalkan semuanya, karena bukan tidak mungkin jika Shirohige menganggap apa yang diungkap oleh Shanks tersebut adalah bullshit. Kemudian ketika di akhir perang Marineford, Shanks pernah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Koby mampu mengubah masa depan. Mungkin apa yang diungkapkan oleh Shanks ini hanyalah sekedar prediksi atau sekedar kata-kata biasa. Jika benar begitu, kenapa Shanks repot-repot dari New World ke Marineford hanya untuk menghentikan peperangan? Mimin yakin Shanks setidaknya tahu bahwa jika dia tidak datang untuk menyelamatkan Koby, maka otomatis masa depan Luffy akan hancur. Dan jika masa depan Luffy hancur, perubahan besar tidak akan pernah terjadi. Karena itulah dia kemudian bergegas ke Marineford dan tiba di saat waktu yang tepat untuk menghadang pukulan magma milik Akainu. Bisa dibayangkan bagaimana jika Shanks ketika itu tidak datang ke Marineford, sudah pasti Koby akan tewas. Kemudian jika kita tidak melihat dari kacamata tokoh utama, Luffy juga kecil kemungkinan untuk selamat. Memang sih, sosok Akagami no Shanks ini penuh misteri, dan juga bajak laut yang kemungkinan besar tidak tertarik tentang One Piece. Hal ini diperkuat ketika Shanks bertemu dengan Gorosei. Aneh saja sih jika seorang bajak laut yang merupakan kaisar lautan datang dan bertemu dengan petinggi pemerintah dunia yang jelas-jelas mereka adalah musuh. Ya, meskipun Gorosei agak jaim juga sih ketika bertemu dengan Shanks. Nah, pertemuan mereka dikatakan akan membahas tentang seorang bajak laut meskipun belum diketahui jelas
siapa bajak laut yang dimaksud oleh Seng ini, tapi banyak spekulasi bahwa bajak laut yang dimaksud oleh Seng adalah Kurohige. Entah kenapa ya, Seng ini selalu mengawasi pergerakan bajak laut Kurohige. Mulai dari pertemuan pertamanya ketika momen bajak laut Roger melawan bajak laut Shirohige, di mana Seng dan Bagi ketika itu yang masih bocil selalu memperhatikan Kurohige. Lalu ada juga momen di mana Seng pernah baku hantam dengan Kurohige yang membuat Seng harus menerima tato di wajahnya. Oleh sebab itu, kemungkinan Seng selalu mengawasi pergerakan bajak laut Kurohige dan Seng kemungkinan besar tahu apa yang akan terjadi dengan Kurohige di masa depan. Karena itulah Seng kemudian datang menemui Gorosei untuk membahas masalah tersebut dan mencegah sesuatu hal yang lebih buruk terjadi. Oda Sensei seolah mempersiapkan Seng untuk sesuatu hal yang jauh lebih besar, mengingat dari semua Yonko, hanya Seng sajalah yang belum diperlihatkan kekuatannya dengan jelas oleh Oda Sensei. Karena itulah banyak para fan One Piece yang kemudian mencoba berspekulasi mengenai sosok Akagami no Shanks, dan mampu merubah masa depan adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Shanks. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira apakah kekuatan Ken Bunsoku Haki yang dimiliki oleh Seng ini mampu melihat masa depan jauh lebih dari Katakuri? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silakan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.